Pernah kepikiran nggak, apa sih formula rahasia di balik kerajaan-kerajaan besar zaman dulu? Ini bukan cuma soal raja yang hebat atau tentara yang kuat loh, tapi ternyata ada semacam cetak biru, atau kita sebut saja sistem operasi yang bikin mereka nggak cuma bertahan, tapi juga bisa maju pesat selama ratusan tahun. Jadi, gimana ceritanya transformasi luar biasa ini bisa terjadi? Gimana caranya komunitas-komunitas kecil yang tersebar di Nusantara bisa berubah jadi kerajaan-kerajaan super canggih yang disegani dunia? Apa sih resep mereka buat membangun kekuasaan, ngatur masyarakat yang super beragam, dan bahkan mendominasi perdagangan dunia? Nah, perubahan paling fundamentalnya itu dimulai dari sini. Dari yang tadinya pemimpin itu cuma dianggap yang pertama di antara yang setara, ya kayak kepala suku yang dihormati karena paling bijak, sekarang berubah total jadi sosok Raja Dewa, yang dipercaya sebagai titisan dewa di bumi. Ini bukan sekedar ganti gelar ya, ini adalah revolusi total dalam cara orang memandang kekuasaan. Oke, pilar pertama dari cetak biru ini adalah arsitektur kekuasaannya yang revolusioner. Mereka membangun sebuah tatanan sosial dan politik baru yang nggak cuma menempatkan raja di puncak tertinggi, tapi juga ngasih peran yang jelas buat setiap orang di dalam mesin raksasa kerajaan. Dan inilah inti kekuatannya, konsep Dewa Raja. Jadi dengan menempatkan raja sebagai perwakilan dewa, kekuasaannya jadi nggak bisa diganggu-gugat. Setiap perintahnya itu dianggap sebagai kehendak langit. Nah, cara ini efektif banget buat memusatkan kekuasaan secara mutlak dan jadi fondasi yang super kokoh buat membangun sebuah kerajaan besar. Terus gimana cara mereka ngatur masyarakatnya di bawah Raja Dewa? Ya, dengan mengadopsi dan mengadaptasi sistem kasta. Tapi penting banget buat dicatat nih, kasta di Nusantara itu lebih mirip pembagian profesi, bukan tembok pemisah yang kaku. Brahmana itu kaum intelektualnya, Ksatria itu bagian pemerintahan dan militernya, Waisya itu motor ekonominya, dan Sudra adalah tenaga kerjanya. Semua punya peran penting biar mesin kerajaan ini bisa jalan. Sekarang kita masuk ke pilar kedua. Dan jujur aja, ini bagian yang paling menakjubkan. Di zaman di mana beda keyakinan sedikit aja bisa jadi alasan buat perang, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini justru nemuin cara yang jenius banget buat merangkul perbedaan agama dan menjadikannya kekuatan. Contoh paling ikoniknya, kita lihat Kerajaan Mataram kuno. Di sini ada dua dinasti besar yang hidup bareng, dinasti Sanjaya yang Hindu dan dinasti Sailendra yang Buddha. Kalau pakai logika zaman sekarang, ini kan resep sempurna buat konflik kan? Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Kuncinya ternyata terukir abadi di batu ini. Prasasti Plausan Lor jadi saksi dari sebuah manuver politik yang brilian. Pernikahan antara Rakai Pikatan dari Sanjaya yang Hindu dengan Pramodawardhani dari Sailendra yang Buddha. Ini jelas bukan cuma soal cinta-cintaan ya. Ini adalah sebuah masterclass geopolitik yang berhasil menyatukan dua kekuatan besar dan menciptakan era toleransi yang luar biasa. Dan bukti fisiknya bisa kita lihat langsung di arsitektur candi mereka. Coba deh perhatikan perbedaannya. Candi Gaya Jawa Tengah, dari era persatuan itu, bentuknya cenderung lebih gemuk, lebih kokoh, reliefnya juga tebal dan natural. Bandingkan sama Gaya Jawa Timur yang muncul belakangan, bangunannya lebih tinggi dan ramping, dengan relief yang tipis mirip gaya wayang. Nah, perubahan ini bukan soal selera doang loh, tapi cerminan dari evolusi budaya dan keyakinan mereka. Pilar ketiga dan terakhir adalah visi global mereka. Kerajaan-kerajaan ini sadar betul kalau lokasi mereka itu strategis banget. Jadi, mereka nggak cuma membangun kekuatan di dalam, tapi juga aktif menghubungkan Nusantara ke jaringan perdagangan dunia. Mereka jadi pemain utama di panggung internasional. Nah, kalau ngomongin soal ini, Sriwijaya jagonya. Mereka nggak membangun armada buat menaklukkan daratan, tapi buat menguasai lautan. Caranya, dengan mengamankan jalur-jalur pelayaran penting kayak Selat Malaka, mereka berhasil menciptakan semacam jalan tol maritim yang aman. Para pedagang dari Tiongkok, India, sampai Persia pun rela bayar demi keamanan ini. Hasilnya, Sriwijaya jadi pusat maritim yang kaya raya dan makmur. Majapahit membawa permainan ini ke level selanjutnya. Mereka punya konsep diplomasi yang sangat maju, Mitraka Satata. Coba bayangkan ini sebagai kebijakan kemitraan strategis ala abad ke-14. Jadi fokusnya bukan menaklukkan, tapi membangun aliansi sebagai sahabat yang setara. Politik cerdas inilah yang bikin Majapahit bisa punya hubungan stabil dan saling menguntungkan dengan raksasa dunia waktu itu, terutama Tiongkok. Bukti arkeologisnya? Wah, nggak bisa dibantah. Lihat saja temuan-temuan ini. Di situs Majapahit ditemukan banyak arca terakota dengan wajah yang jelas bukan orang lokal. Ini adalah para pedagang dari seluruh penjuru dunia.
Dan yang lebih gila lagi, koin-koin tembaga dari Tiongkok ini bukan cuma souvenir loh, tapi beneran dipakai sebagai mata uang resmi. Ini nunjukin betapa dalamnya Majapahit terhubung dengan ekonomi global saat itu. Jadi, setelah kita menjelajahi 3 pilar utama ini, apa yang bisa kita ambil? Ternyata sistem operasi kerajaan-kerajaan kuno ini meninggalkan warisan yang gemanya masih sangat terasa sampai hari ini. Singkatnya begini, mereka mewariskan cetak biru untuk sebuah tatanan sosial yang terstruktur. Mereka juga menciptakan contoh abadi soal toleransi beragama. Dan mereka menulis babak pertama dari sejarah panjang keterlibatan Nusantara di panggung global. 3 pilar yang benar-benar kokoh. Hal ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan bersama. Mulai dari cara kita memandang seorang pemimpin, cara kita mengelola keragaman, sampai cara kita melihat posisi negara kita di dunia, seberapa banyak sih dari sistem operasi kuno ini yang tanpa kita sadari ternyata masih berjalan di dalam masyarakat kita sampai detik ini?